Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hujah. Ini ceria sekali ya di siang hari. Iya, Nah, alhamdulillah Bu Yuni, apa namanya, cerah sih, tapi ada yang mendung. ada yang dipikirkan. Oh, gitu. Tapi suasana hatinya untuk saat ini baik-baik saja ya. Suasana hati sih baik-baik saja Bu Yuni, tapi pokoknya ada yang apa ya, sesuatu hal yang dipikirin gitu. Jadi ya Oke. tetap ada yang mengganjal Bu Yuni. Ada yang mengajar, berarti ada yang mau didiskusikan ya, atau ada maksud dan tujuan untuk kita pertemuan dari kali ini. Tapi kabarnya baik-baik aja ya, nggak ada keluhan, nggak ada sakit. Iya bener Bu, kalau fisik sih baik-baik saja, tapi ini Sehat nih Bu semua. pikirannya Bu yang mengganggu. Oke, pikirannya. Betul sekali, ada pikiran, ada beberapa permasalahan yang mengganggu. Boleh Bu Huja diutarakan kira-kira dari tujuan kita kegiatan hari ini, tujuan dari Bu Huja sendiri apa nih? Tujuan utamanya? Saya tuh pengen cerita gitu Bu, sharing kan, saya juga kan tahu maksudnya Ibu kan ini ya sudah berpengalaman gitu dalam hal ini gitu. Jadi Bu, saya tuh ditunjuk nih Bu jadi apa namanya, Hmm, kapten PMM di sekolah. Mungkin kepala sekolah memberi tanggung jawab pada saya karena melihat saya sekarang lagi pendidikan guru penggerak mungkin ya Bu. Jadi kepala sekolah memberikan tanggung jawab itu kepada saya Bu. Tapi ya itulah Bu, ada suatu hal hmm, yang apa ya, yang ingin saya sharingkan gitu Bu. Jadi tuh Bu, ini ya Bu, apa sih di sekolah saya kan guru-gurunya ada bukan sebuah hanya kendala. mengajar gitu ya Bu, bukan cuma apa namanya, memenuhi tugas mengajar saja, ada administrasi juga. Terus sekarang juga kan dituntut untuk ini ya Bu, apa sih, mengembangkan diri juga melalui PMM gitu guru-gurunya. Nah, permasalahannya tuh Bu, karena lagi Berarti pada sibuk, apa Bu? Lagi pada sibuk ini Bu, apa sih, beresin ADM karena mau supervisi. Jadi guru-guru tuh mengabaikan gitu loh Bu, mengabaikan hmm, eh, kewajiban mengembangkan diri merekanya gitu. Jadi mereka tuh kayak seakan-akan ya udahlah ntar dulu lah, ini sibuk itu. Jadi itu nanti dulu. Sedangkan kan ya bisa sambil berjalan gitu Bu, antara belajar dan mengerjakan tugas di sekolah gitu. Jadi akhirnya PMM-nya tuh Bu cuma modul saja gitu. Berhenti di modul. Aksi nyatanya belum. Hanya berapa orang ya? Hanya 3 orang. Kepala sekolah, saya dan satu guru teman saya Bu. Jadi terhambat di berarti situ. tujuan utamanya, kalau bisa dapat saya simpulkan itu tujuan utamanya Bu Huja ingin mengoptimalkan kegiatan atau sekolah Bu Hujah ya, sekaligus dapat Iya, amanah itu dari kepala sekolah, iya nggak? iya betul Bu. Untuk optimalisasi PMM. Nah, sedangkan kalau saya identifikasi tadi di kondisi sekolah Bu Hujah itu sudah ada kepala sekolah yang aktif di PMM dan satu teman gurunya, misalkan saya Teman berikan guru. inisial A, ya kan ya. Si Ibu A ini Iya, sudah aktif juga di PMM-nya dan satu laginya dari Bu Hujah sendiri. Dari iya total Bu. berapa guru Bu total di sekolahnya? Di sekolah saya tuh hanya ada 8 guru Bu. Enam Hmm, guru kelas, 2 guru mata pelajaran, dan satu kepala sekolah. Oke. Saya pindah ke sini. Dari kegiatan yang tadi ya Bu, berarti kan dari total 5, dari total 8, kemudian yang sudah aktif 3. Nah, berarti Bu Hujah Mm-mm. ini mengharapkan dari 5 guru ini bisa mengikuti jejak 3 guru yang sudah ada gitu ya. Iya betul Bu. Nah, berarti tugas utama Bu Huja adalah untuk bisa menggerakkan 5 guru ini bisa optimal dalam memanfaatkan PMM.
betul Bu. Jadi pengen Oh, optimal gitu Bu dari eh, 5 guru yang belum gitu. Kalau yang sudahnya pun kalau bisa mempertahankan gitu Bu, lebih meningkat lagi gitu Bu. oke. Kalau selama ini biasanya PMM-nya digunakan untuk apa saja, Bu Puja? Apa Bu? PMM-nya digunakan untuk apa saja biasanya? Apakah hanya download CP, ATP, atau sudah aktif juga di kegiatan yang lainnya? Iya Bu, jadi di PMM-nya itu ya hanya membaca, jadi kayak hanya cuma pengen dapat sertifikat, udah ijo gitu Bu. Belum Bu, belum ke apa namanya, belum ke yang lebih lagi selain mengikuti mengikuti ini Bu pelatihan, diklat pelatihan. Jadi hanya sebatas itu gitu. Oh, berarti tadi belum tercapai ya harapan dari Bu Huja Iya. sendiri. Kalau ukuran keberhasilan dari Bu Huja tuh peran Bu Huja tadi dari tujuan kegiatan ini itu dikatakan berhasil kalau bagaimana sih Bu? Mana sih Bu? Kalau teman-teman guru, rekan guru saya tuh ini Bu apa sih namanya bukan hanya mengikuti diklat itu bukan hanya dia memenuhi pengen sertifikat saja gitu Bu, tapi mereka itu merasakan kebermanfaatan dari diklat itu sendiri. Kayak misalkan bukan cuma eh, membaca modul tapi juga eh, melakukan aksi nyata gitu Bu. Jadi gitu. Hmm, kendalanya kenapa tuh kira-kira kalau rekan-rekan yang tadi yang 5 orang itu akhirnya berhenti untuk mengerjakan aksi nyata atau stuck hanya di modul-modul aja? Kira-kira Bu Huja kendalanya apa? Kendalanya tuh Bu, kalau saya lihat karena mayoritas guru di sana itu ibu-ibu Bu. Jadi ketika sudah di rumah atau waktu jam sekolah itu sudah selesai ya mereka buru-buru untuk pulang karena ya kita tahu sendiri gitu Bu ya kalau sudah berumah tangga kan pasti sudah ada prioritas lain gitu Bu. Jadi ya mungkin kalau sudah ada di rumah ya sudah aja gitu Bu mengurus rumah tanpa mau membawa apa namanya membawa tugas dari sekolah gitu Bu. Oh, berarti kendalanya tuh hanya di bagian tadi waktu pengerjaannya aja yang belum ada gitu Iya, ya. betul Sedangkan Bu. kalau yang lainnya itu sudah menjadi kekuatan atau sudah menjadi hal utamanya. Ya kalau saya rasa sih Bu kalau berbicara tentang kekuatan mungkin eh, sangat apa ya Bu sangat bisa dijadikan kekuatan karena guru-guru di sana itu Bu mayoritas masih ini usia produktif di bawah 50 rata-rata di bawah 50 tahun gitu Bu. Jadi saya rasa sebenarnya eh, kalau dari usia gitu masih bisa lah Bu dipaksa untuk semangat gitu ya Bu. Untuk Sarana semangat prasarana oke berarti ya Bu ya. Semangatnya oke, kalau sarana prasarana. sarana prasarananya itu dari pribadinya sudah pada punya laptop dan saya dengar sih sekolah juga akan mau membeli proyektor Bu. Oh, Masya Allah, udah luar biasa. Dan HP-nya juga sudah support ya, karena kan Iya, PMM sekarang HP-nya nggak harus sudah dari support. laptop. Kan ya, PMM nggak Oh harus iya dari ya Bu bisa laptop, dari handphone tapi juga bisa ya Bu. dari handphone. Nah, itu juga sudah jadi kekuatan. Dan tadi cerita di identifikasi awal tadi, dari Bujang kalau capseknya juga sudah sangat mendukung ya. Mendukung Bu sudah mendukung Nah, sekali itu. gitu. Oke, tadi dari kendala yang tadi, kemudian tadi kekuatan sudah dianalisis oleh Bu Hujah juga. Kira-kira strategi terdekat yang terbayangkan oleh Bu Hujah itu apa sih untuk bisa menggerakkan rekan-rekan? Saya sih Bu udah ada di benak saya gitu Bu. Saya ingin Hmm? membuat jadwal yang struktur gitu untuk khusus untuk guru-guru memfasilitasi guru-guru apa namanya mengerjakan atau bukan mengerjakan ya melaksanakan kayak diklat pelatihan gitu Bu. Jadi nanti mungkin saya akan lebih memfasilitasi guru-guru dengan memberikan jadwal khusus. Jadi di sana nanti saya memfasilitasi misalnya apa eh, sekarang kita buat apa kita pelajari modul nanti mungkin minggu depan akan melakukan aksi nyata dan nanti saya juga akan bertanya apakah guru-gurunya apa namanya
ada kesulitan dalam melakukan aksi nyata gitu, Bu. Pengennya seperti itu, Bu. Menurut Bu Yuni gimana, Bu Yuni? Strateginya udah gitu nih, udah oke. Tadi kan sudah punya kekuatan, berarti kan sekolah tidak usah lagi mendukung sarana prasarana karena masing-masing sudah punya. Kemudian tadi strateginya yang disusun berdasarkan hambatan ya, hambatannya itu di waktu. Kemudian Bu Huja mengusulkan untuk diberikan waktu tersendiri saat pengerjaan PMM supaya lebih fokus ya Bu ya. Nah itu sudah luar biasa Bu. Kira-kira Bu, dari yang sudah terbayangkan, kekuatannya sudah ada, kemudian pendukungnya sudah ada, hambatannya juga sudah ada. Kalau dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, PMM di sekolah Bu Huja sendiri ada di posisi berapa sih? 7 kali ya Bu, masih 7 ya. Masih 7, harapannya bisa sampai di angka? Harapannya 9 atau 10 ya Bu. Oke, 9 atau 10. Iya, 9 kita atau targetkan 10. Yang paling besar adalah 10 dulu ya. Kira-kira 10, untuk ya, mencapai di angka ke-10, untuk bisa mencapai di angka ke-10 tadi, ya, kekuatan terbesar dari sekolah Bu Huja itu sendiri apa nih kira-kira untuk bisa ke angka 10? Saya harus komitmen Bu. Saya harus komitmen untuk melaksanakan jadi menjadikan teladan gitu Bu, teladan ke guru-guru juga, bukan hanya saya menginginkan yang lain, tapi saya juga melihat ke dalam diri saya, ya saya juga harus semangat gitu Bu. Mungkin berarti Bu Huja ingin menjadi contoh ya? Contoh, iya Bu. Oh ya, memberikan contoh teladan sehingga budaya positifnya bisa muncul dari sekolah, bisa dijadikan contoh oleh teman-temannya. Oke, dengan memberikan contoh suri tauladan yang baik, mudah-mudahan bisa sampai di angka 9 dan angka 10-nya ya Bu ya, selain strategi-strategi yang sudah disusun oleh Ibu sendiri tadi. Hambatannya berarti tadi ya Bu, masih di bagian waktu ya? Waktu di pengerjaannya. Ya, hambatannya di bagian waktu karena ya itulah kita tahu sendiri ya Bu ya. Komitmennya sendiri, Bu Huja kira-kira akan berkomitmen nggak sih dengan apa yang sudah disusun oleh Bu Huja dari strateginya, kemudian tadi juga sudah analisis dari kekuatan, kelemahan. Nah itu kira-kira Bu Huja komitmennya gimana nih? Saya akan berkomitmen mungkin Bu dari diri saya sendiri dulu ya Bu untuk menjadi contoh yang tadi sudah diucapkan. Saya akan menjadi contoh untuk teman-teman saya melakukan PMM, kemudian saya akan membuat jadwal terstruktur khusus untuk PMM, kegiatan PMM, dan nanti mungkin segeralah Bu, sesegera mungkin saya akan langsung menginikan dengan teman-teman saya, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan teman-teman guru di sana Bu. Coba konkretnya komitmen Bu Huja ini kegiatan bisa dimulai dari kapan nih? Saya rasa bisa 1 minggu ke depan sih Bu, bisa mulai di awal maksudnya di awal September mungkin bisa saya mulai Bu. Awal bulan baru ya, dengan semangat awal yang bulan baru. Iya. Awal bulan baru, kira-kira target dari Bu Huja sendiri untuk mencapai dari 7 ya, 7 ke 10 kayaknya nggak terlalu berat nih. Mudah-mudahan apalagi tadi punya kekuatan yang besar, strategi yang oke, kemudian dukungan-dukungan yang luar biasa, itu bisa dijangkau atau dicapai dalam waktu berapa lama nih? 2 bulan, mudah-mudahan bisa mencapai angka 10 Bu. Targetnya kan kalau dari topik-topik PMM itu kan banyak ya Bu ya, kalau dilihat itu Bu. Bisa lebih dari 20. Dari Bu Huja sendiri, target nyampe di angka 10 tuh berapa topik sih yang harus diselesaikan? Targetnya ya menyelesaikan itu aja dulu lah Bu, pembelajaran Merdeka Belajar aja dulu lah. Atau berapa ya kalau nggak salah tuh Bu, ada 4 pelatihan atau berapa gitu Bu, untuk menunjang Merdeka Belajar aja lah ya Bu. Paling tidak untuk menunjang Merdeka Belajar. Berarti untuk 4 topik, kalau ini bisa kita simpulkan bareng-bareng, Bu Huja mau dalam waktu 2 bulan bisa menyelesaikan 4 topik. Nanti saran dari saya, jadwalnya lebih tersusun lagi Bu. Tadi kan strateginya udah oke tuh dari Bu Huja sendiri, memberikan waktu luang supaya teman-temannya bisa mengerjakan di waktu selain mengajar ya, selain mengajar dan selain di rumah. Ya, kalau saya simpulkan selain di rumah juga, karena kalau di rumah udah sibuk ya. Berarti ketika
ada kesempatan untuk mengerjakan bersama-sama di sekolah dengan Bu Huja sebagai contohnya, bisa terjadwalkan di berapa minggu, kemudian topik apa yang harus diselesaikan dalam durasi waktu berapa lama. Tadi komitmen dari Bu Huja adalah 2 bulan ya, 2 bulan 2 untuk bulan 4 topik. Berarti 2 atau minggu untuk satu topiknya ya. satu topik ya, mungkin Oke, Bu dan ya. ukuran tercapainya adalah ketika sudah sampai di aksi nyata. Di aksi nyata. Sampai upload ya, bukan aksinya aja. Iya Bu, sampai upload. Oke, baik, terima kasih nih Bu Huja. Ya, tadi berarti permasalahan dari Bu Huja dari awal sampai akhir, akhirnya kita menemukan titik temu ya Bu Huja ya. Iya, betul sekali Bu. Alhamdulillah ada solusi sehingga saya bisa tidur nyenyak nih Bu. Paling tidak saya bisa inilah apa bekerja dengan apa tanpa tanpa hambatan gitu loh Bu, tanpa hambatan pikiran PMM. Oke, supaya nanti bebannya juga jadi plong, apalagi ini amanah dari kepala sekolah juga ya Bu ya, untuk Iya, bisa betul menggerakkan sekali Bu. rekan-rekannya. Gimana nih Bu Huja, setelah kita berbincang-bincang, setelah kita berdiskusi, berbagi bersama, perasaannya bagaimana Bu Huja? Alhamdulillah nih Bu, perasaan saya sudah mulai apa namanya membaik, terus pikiran saya juga jadinya sudah mulai jernih lagi. Mudah-mudahan seminggu ke depan saya bisa melakukan strategi dan rencana ini gitu ya Bu. Eh, apa namanya bisa targetnya juga bisa sesuai dengan rencana gitu. Oke, nanti kita kira-kira bisa ketemu lagi di bulan depan mungkin ya. Nanti sambil Iya. kita diskusikan lagi kira-kira strategi yang sudah dilakukan oleh Bu Huja itu sudah sejauh mana. Dan capaiannya tadi dari angka 7 bisa sampai di mana nih setelah sebulan. Sambil kita lihat juga komitmen dari Bu Huja. Tadi kan komitmennya adalah untuk bisa menjadikan contoh ya. Iya Bu, betul sekali. Bisa dijadikan contoh oleh rekan-rekan yang lainnya. Oke Bu Huja, kita ketemu lagi nanti bulan depan, meskipun secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan maksud tujuan kita ya. Iya Bu Yuni, terima kasih Terima sekali kasih. untuk waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi cita-cita belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Huja. Selamat datang. Bu Yuni gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya pagi ini. Bukan pagi lagi, tapi sudah siang. Siang Iya, hari ini iya. cukup cerah dan cukup panas. Cirebon tetap panas. Iya, Bu. Bu Yuni kemarin kan sudah ini ya, sudah ngechat ya katanya mau ada yang diobrolin nih. Kira-kira apa nih Bu Yuni? Ada masalah apa ya? Saya Nah jadi iya, penasaran nih Bu Yuni. udah mulai penasaran ya Bu ya, tiba-tiba di chat dan diajakin Tiba-tiba untuk chat gitu. ketemu. Iya, Mm-mm. Gimana Bu Yuni? Ada masalah apakah? nah itu Bu Huja. Jadi sekolah saya itu kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian Hmm, harapannya kan tidak hanya berhenti di bagian ya Bu. tapi tidak dilakukan atau tidak nampak dalam kegiatan pembelajarannya kan jadi sesuatu yang timpang ya gitu. Iya. Nah itu kan agak sedih. Kemudian ini jadi permasalahan saya, terutama kan kalau di kurikulum merdeka itu ciri khas terutamanya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul sekali Bu, Nah, berdiferensiasi ya itu Bu ya. pembelajaran diferensiasinya tuh belum dirasakan oleh siswa gitu. Hmm. Jadi siswa tuh merasanya sama aja katanya ngajar apa belajarnya kayak waktu di SMP-nya dulu gitu katanya. Oh, jadi siswa Bu Yuni tuh apa berkeluh kesah gitu ya Bu? Kok SMA Eh katanya Merdeka Belajar kok pelajarannya sama aja gitu ya Bu? Kayak ya, SMP mungkin gitu ya Bu ya?
Nah, Mm-mm. Bu Yuni, kira-kira ada apa ya yang membuat seperti itu gitu, membuat apa namanya pembelajaran anak anak tuh merasa bahwa pembelajarannya kok sama saja kayak SMP gitu, Bu. Menurut Ibu Yuni, apa sih, Bu, masalahnya, permasalahannya itu berawal dari apa gitu, Bu, yang membuat anak merasa seperti itu? Iya, jadi kan kadang saya mengadakan apa ya, diskusi dengan siswa gitu, menanyakan kendala-kendala mereka, kemudian apa sih yang mereka harapkan gitu. Katanya yang ngajarnya yang ngajarnya bisa beda-beda, terus saya sesuai dengan keinginan tuh cuma beberapa pelajaran aja, Bu. Yang lainnya mah tetap aja Mhm. ceramah lagi. Kita nonton video semua. Padahal saya tuh nggak suka nonton video, katanya. Apalagi saya suruh ngumpulin tugas pakai film. Saya kan orangnya malu, Bu, nggak mau kalau di kamera gitu. Oh gitu. Ternyata setelah cross check tuh yang Bapak Ibu gurunya yang mengakui itu gitu. Tapi mereka beralasan atau menunjukkan bahwa ya minatnya anak-anaknya minta ke sana semua, Bu. Nah kan ini di RPP saya, di modul ajar saya sudah tertulis, saya sudah menyediakan ini, tapi anaknya milihnya yang itu. Ya udah, kata versi gurunya seperti itu. Ini juga jadi sebuah dilema sih bagi saya, Bu. Versi gurunya seperti apa, versi siswanya seperti apa gitu. Nah, ini jadi bingung saya. Oh iya, Bu. Bu Yuni, berarti yang saya tadi tangkap dengan cerita awal Ibu Yuni gitu ya. Berarti di sini tuh ada ketidaksinkronan ya, Bu, antara modul ajar yang dibuat oleh guru-guru dengan implementasi di kelas gitu ya, Bu. Benar tidak, Bu? Seperti itu, Iya. Bu, masalahnya, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Kalau saya kan ceknya secara administrasi, rekan-rekan saya sudah menerapkan dan sudah tertuang dalam bahan ajar mereka kan. Tapi ternyata Mm-mm. ketika beberapa waktu lalu saya cross check ke siswa tuh, kata siswanya enggak gitu. Mm. Bu Yuni tadi kan apa sih namanya apa masalahnya seperti itu ya. Kira-kira hambatannya apa sih, Bu, yang membuat guru-guru itu pembelajarannya tidak sesuai gitu, Bu? Maksudnya tidak pelaksanaan proses pembelajarannya tidak sesuai dengan di modul ajar gitu, Bu. Apa sih, Bu, yang hambatan guru-guru gitu, yang Ibu lihat guru-guru di sekolah gitu? Tadi kayaknya lihatnya tuh dari mindsetnya. Mindsetnya udah Mm-mm. yang, aduh, males bikin diferensiasi, harus bikin banyak, mungkin banyak kontennya atau banyak prosesnya, banyak produknya yang harus dituliskan. Sehingga ketika di kelas, ya udah, akhirnya tidak berubah, tetap aja sama dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang ada ngajarnya ya tetap seperti itu gitu. Paling seperti itu sih, Bu, kalau saya lihat. Ah iya. Nah, Bu Yuni, kan tadi kan Bu Yuni kan sudah ini apa sih menjelaskan ya situasi sekarang gitu, masalah yang sekarang tuh seperti itu gitu ya di dalam pembelajaran. Nah, situasi seperti apa sih idealnya yang Ibu Yuni harapkan gitu? Pengennya tuh seperti apa sih guru-gurunya gitu agar anak tuh nggak ngerasa bahwa dia tuh belajar di SMA ya berbeda gitu, merdeka belajarnya ya berbeda-berbeda gitu, nggak kayak SMP. Itu menurut Ibu Yuni apa ya, Bu? Kalau Situasi idealnya kan yang seperti apa? sesuai ya, atau sama dengan Hmm, apa yang tertera di hmm, bahan ajarnya. Jadinya kan sayang, bahan ajarnya sudah dibuat sedemikian rupa, tapi ternyata di realitanya tidak dilaksanakan gitu. Nah, itu kan jadi betul. sebuah kesia-siaan ya, mubazir gitu. Padahal sayang sayang sekali udah bagus dibuatnya kok tidak diimplementasikan. Harapannya idealnya sesuai antara apa yang ada di modul dengan apa yang dilakukan di kelas gitu. Nah, apa Bu Yuni kira-kira kalau melihat dalam diri Bu Yuni gitu ke apa namanya kekuatan apa sih yang Ibu Yuni punyai gitu miliki eh, agar apa namanya ini situasi yang diharapkan Bu Yuni itu yang sesuai dengan modul ajar proses pembelajarannya sesuai dengan modul ajar tuh kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Yuni di sekolah? Ya, kekuatan yang dimiliki ya ini kan gurunya juga masih produktif nih, usianya usia produktif. Kemudian tadi kekuatannya kan sudah paham, berarti kan
paham dan mengerti maksud dari diferensiasi dan PSE. Kenapa saya katakan sudah paham dan sudah mengerti? Ya karena memang sudah tertuang di modulnya. Yang disayangkan itu kekonsistenannya yang nggak ada. Iya benar ya Bu, karena sudah ada sudah ada ilmunya gitu ya Bu, hanya sekarang tinggal konsistennya saja ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa ya Bu, strategi apa yang akan Ibu Yuni lakukan agar sesuatu yang ideal itu, pembelajaran yang ideal itu tercapai gitu Bu Yuni? Mungkin strategi yang terdekatnya adalah supervisi ya. Kegiatan supervisi saya rasa bisa memecahkan kebimbangan atau miskomunikasi atau mispemahaman ya antara siswa dengan gurunya, karena aduan dari siswa seperti ini, dari gurunya seperti ini. Mungkin dengan kegiatan supervisi bisa dilihat sendiri nih, yang mana sih sebetulnya yang sesuai di kelas itu, apakah versi siswa ataukah versi gurunya, sambil nanti setelah supervisi, setelah tahu titik lemahnya, baru diadakan sesi berbagi atau sesi coaching ya dengan guru dan dengan siswa, terutama dengan gurunya dulu. Keinginannya guru sendiri itu seperti apa sih gitu kan, karena semuanya kan harus beralih ke guru tersebut, yang melakukan kegiatan di dalam kelas kan guru tersebut. Sangat cemerlang sekali nih Bu strateginya. Jadi Bu Yuni bukan hanya melakukan supervisi akademik kepada guru saja gitu ya Bu, tapi Bu Yuni juga akan melakukan ini apa sih namanya, coaching dengan guru dan dengan siswa. Jadi di sini akan terjadi dua arah gitu ya Bu. Jadi kita tidak akan menjudge, oh guru ini nilainya misalkan hasilnya seperti ini, itu gara-gara anak-anaknya nggak milihnya hanya video gitu Bu. Sedangkan nanti ketika Bu Yuni bertanya kepada anak-anaknya itu ya gimana saya mau milih yang lain gitu, karena sebenarnya pilihannya juga nggak ada gitu ya Bu. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu ya Bu. Wah, cemerlang sekali nih Bu Yuni, strateginya sudah bagus nih Bu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Bu Yuni gitu untuk supervisi akademik? Apakah dukungan dari siapa atau apa saja yang perlu dipersiapkan gitu oleh Bu Yuni? Nah, yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah, jelas ya, karena kepala sekolah yang punya peran besar ketika kita melakukan sebuah gerakan atau sebuah kegiatan, karena tanpa seizin beliau, kegiatan juga jadinya tidak legal ya. Jadi yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, dibantu dengan dukungan dari tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah yang bertanggung jawab terkait dengan pembelajaran di kelas gitu. Paling seperti itu Bu. Nah, iya Bu, tadi apa sih namanya? Berarti Bu Yuni itu membutuhkan dukungan gitu ya Bu, membutuhkan dukungan. Kalau ini Bu, kira-kira kalau misalkan kayak lembar observasi gitu, itu pasti sudah dipersiapkan ya Bu Yun? Oh iya, instrumennya tolak Iya, ukur. instrumennya. Ya, tolak ukur ketercapaian apa yang diinginkan. Iya, kayak ini sepertinya setelah mendapat izin, kemudian bergabung dengan TPK, lalu bareng-bareng dengan TPK untuk menyusun kira-kira instrumen apa saja. Instrumen yang ke siswa seperti apa, yang ke gurunya juga seperti apa. Iya, karena kan tadi Bu Yuni pengen melakukan ini ya Bu, apa sih, coaching bukan hanya dengan guru, tapi tadi dengan ini ya, dengan dengan siswa juga, dengan murid juga ya. Bu Yuni, bagus sekali ya strateginya. Kira-kira nih, kira-kira mau dimulai kapan nih Bu supervisinya Bu? Bu Yuni, ya. Kira-kira Bu Yuni mau memulai supervisinya kapan nih Bu? Mulainya tadi karena kan harus minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian nyusun dulu. Mungkin kalau supervisinya bisa di minggu depan ya. Ini kan masih hari Selasa, mungkin Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat saya bersama-sama dengan tim dulu nih untuk nyusun supervisinya. Dan tadi kegiatan supervisi kan ini banyak jumlah gurunya.
sehingga harus disupervisi oleh banyak orang karena nggak mungkin kalau Iya. jalan sendiri. Mungkin seperti itu sih, Bu. Mm. Ya, jadi nanti Bu Yuni gimana Bu? Jadi dari apa pembicaraan kita nih, tadi strategi permasalahan sudah kita identifikasi bareng-bareng, kemudian strateginya, apa yang dibutuhkan, kekuatan juga sudah kita bicarakan, sampai ke aksinya ya Bu, ke aksinya itu apa sudah kita bicarakan. Nah, jadi seperti apa sih komitmen Ibu Yuni agar ini terwujud gitu Bu? Komitmennya harus Iya, sampai komitmennya seperti goal apa? dan sampai tertuju Iya, ke tujuan utama iya, tadi ya, untuk optimal kegiatan apa yang ada di modul ajar sesuai dengan apa yang diajarkan di kelasnya. Berarti komitmennya saya harus konsisten melakukan coaching-nya, konsisten juga melakukan supervisinya. ya. Jadi Bu Yuni berkomitmen ya Bu untuk melakukan berkomitmen konsisten untuk melakukan supervisi akademik kepada guru dan melakukan coaching kepada siswa-siswa. Ya Bu Yuni, terima kasih sudah berbagi, sudah sharing, meluangkan waktunya kepada saya. Saya juga jadi belajar banyak nih Bu tentang supervisi. Kemudian saya juga hampir melupakan coaching dengan anak-anak gitu, berfokus kepada guru saja gitu ya Bu. Tapi di sini diberikan inspirasi kepada Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu untuk melakukan Siap. coaching refleksi target yang sudah diberikan. Berarti nanti minggu depan ya Bu, Ibu Yuni akan melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan Iya, Ibu tetap sehat agar supervisinya bisa berjalan dengan lancar, dan saya tunggu lagi ya Bu nanti cerita selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu Yuni. iya Ibu Assalamualaikum Uja, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, di